Kecanduan judi online, seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah memperdaya dua janda kaya dengan menjalin hubungan spesial. Para korban yang terbuai bujuk rayu pelaku yang berjanji akan menikahi tanpa curiga meminjamkan mobilnya. Dan oleh pelaku, mobil-mobil tersebut digadaikan untuk modalnya berjudi. Yusuf Matulendi terancam masuk penjara selama 4 tahun akibat kecanduannya bermain judi online. Pasalnya untuk memenuhi kebiasaannya itu, pemuda 31 tahun ini memperdaya dua wanita yang berstatus janda dengan banyak harta. Dengan keahliannya merayu, korban tidak sadar telah menjadi target penipuan pelaku. Motif pelaku dengan lebih dulu menjalin hubungan asmara dengan korban. Setelah memadu kasih beberapa lama, pelaku merayu akan menikahi korban. Korban pun terperdaya dan memberi kepercayaan kepada kekasihnya hingga tanpa curiga meminjamkan dua mobilnya kepada pelaku. Namun oleh pelaku, kendaraan korban digadaikan sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bertaruh di area judi online. Korban yang curiga mobilnya tidak kembali berusaha menanyakan kepada pelaku namun tidak pernah mendapat jawaban. Korban kemudian melaporkan kekasihnya kepada polisi atas tuduhan penipuan. Dari hasil penyelidikan polisi, perbuatan pelaku bukan kali pertama terjadi. Korban sebelumnya, seorang janda kaya asal Banyumas, juga menjadi korban dan kehilangan satu unit mobilnya lantaran digadai pelaku. Milik korban ini berhasil dikuasai oleh tersangka oleh pelaku dengan bujuk rayu dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadaikan. Dan ternyata pada saat penyelidikan interogasi didapati pula satu lagi kendaraan Agya atau Toyota Agya, yang mana korbannya merupakan salah seorang perempuan yang berada di Banyumas. Laporan polisinya ada di Banyumas, namun untuk kendaraannya kita temukan di... Tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Peristiwa sebaliknya terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang janda mengelabui pemuda di mana keduanya sudah merencanakan pernikahan. Berdalih meminta uang mahar sebesar 17 juta rupiah, pelaku yang telah memiliki dua anak kemudian menghilang sebelum akhirnya terciduk polisi. Janda dua anak ini ditangkap unit reserse kriminal Polsek Waras Selatan karena menipu seorang jejaka. Modusnya membuat akun Facebook dengan nama palsu dan memasang foto profil gadis cantik. Setelah berkenalan dengan seorang jejaka dan berkencan di dunia maya cukup lama, pelaku mengajak korban menikah. Namun dengan syarat, korban harus mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah sebagai maharnya. Setelah uang diterima, pelaku menghilang dan menggunakan uang penipuan untuk foya-foya. Kasus keberapa ini, Bu? Baru ini, Pak. Tidak ada yang lain, Bu? Itu berapa lama Miki kenalan dengan si itu? Boleh bulan 2. Tertangkapnya pelaku ini buntut dari pengaduan korban yang merasa tertipu dengan kekasih yang dipacarinya di dunia maya. Korban sendiri mengatakan bahwa tujuan untuk mentransfer uang kepada pelaku yaitu digunakan untuk acara lamaran pernikahan. Tersangka mendekam di rumah tahanan Polsek Waras Selatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Seorang pria menipu hingga sebesar 250 juta rupiah hanya dengan berbekal video dari media sosial TikTok. Menggunakan foto wanita cantik, pria tersebut menyasar korbannya, para lelaki. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Berbekal dua foto wanita cantik yang diambil dari laman media sosial TikTok yang dijadikan sebagai foto profil di sebuah akun media sosialnya, seorang laki-laki berinisial DK berhasil menipu korbannya. Tak tanggung-tanggung, DK berhasil meraup uang sebesar 250 juta rupiah dari korbannya. Korban yang disasar adalah pria-pria yang terlihat banyak uang di akun media sosial.
Sebelum melancarkan tipu daya, DK terlebih dahulu meneliti profil korbannya di media sosial. Aksi ini diteruskan hingga DK dan korban bisa bertukar nomor pesan singkat WhatsApp. Dari situlah DK merayu hingga korban tergiur untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta. Untuk mengelabui korbannya, DK menggunakan nomor rekening sang istri untuk tujuan transfer, sehingga korban percaya yang berkomunikasi dengannya adalah seorang wanita. Pelaku dia mengatasnamakan inisial SH. Nah, dari kegiatan, dari komunikasi yang beberapa waktu tersebut, si pelaku ternyata itu seorang laki-laki, ya, dengan inisial DK. Dia umur 40 tahun. Nah, bisa terungkapnya biasanya pelaku menggunakan rekening-rekening yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kebetulan DK tersebut menggunakan rekening istrinya yang inisialnya hampir mirip-mirip pelaku yang seolah-olah model yang ada di Facebook dengan inisial RH dan SH ini. Nah, sehingga dengan melihat namanya hampir sama, korban terpengaruh, terbujuk, kemudian terjadilah transaksi kurang lebih 3 kali transaksi dengan nominal 250 juta. Akibat perbuatannya, tersangka DK kini mendekam di Polda Jawa Barat dan diancam hukuman 7 tahun penjara.